Dan untuk jenis sungainya mungkin tetap disinkronkan lagi pemetaan pada musim kemarau dengan isi naskah, sehingga bisa saja untuk arah alirannya berubah. Ada yang di sawah nggak sumurnya? Sawah, perkebunan, ternak, dan perikanan. Apa saja manfaat dari penelitian saudara? Aduh, kok utamanya ini jadi tersangka nanti. Terima kasih Pak Septian atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Septian ya atas bimbingannya, kepada saudara Muhammad Rizky Mulya. Alhamdulillah bisa maju ya. Jadi saya juga bersyukur ya, mudah-mudahan yang belum ini pada menyusul, terutama di perwakilan saya itu ada Fikri, Khairul Fikri ini juga belum ya. Ada enggak ini saya juga nggak tahu, tapi mudah-mudahan segera menyusul ya. Nah, tadi saya sempat apa yang disampaikan oleh pembahas pertama ya, Mas Ahmad itu tadi. Saya ingat ada gepeng gitu ya. Itu saya ingat nama pelawak ya zaman dulu. Saya nggak tahu Pak Septian itu tahu apa enggak. MC Pak. Iya, gepeng ke sana ke sini. Tadi udah dibahas ya. Jadi Rizky ya, tolong terkait dengan apa namanya gambar gitu ya atau peta itu lebih diperjelas ya. Jadi ada banyak sekali ya beberapa ya gambar-gambar itu yang saya pikir itu di sini tuh cuman hanya kamu saja yang apa namanya yang tahu gitu ya. Jadi misalnya kayak geologi regional, kayak misalnya ada pola aliran air di daerah kawasanmu, itu kebanyakan yang saya perhatikan itu saya masih agak kebingungan ya kalau saya sebagai orang orang umum gitu ya, tapi kalau saya itu sebagai misalnya geologi mungkin oke lah masih bisa memahami itu, tapi ada beberapa ya itu di di halaman berapa ini sebentar saya tadi saya juga udah itu ada penelitian terdahulu itu ada gambarnya itu, jadi saya pikir itu perlu diperjelas ya. Jadi kalau memang itu istilahnya itu keterangannya itu nggak perlu, itu sebenarnya nggak apa-apa. Artinya supaya dengan gambar itu kita tahu maksud tujuannya. Kan di situ kamu mau menjelaskan pola pengaliran ya. Di halaman 14 itu ya, kamu kan mau di situ istilahnya itu mau menjelaskan pola pengaliran istilahnya daerahmu, tapi itu secara regional di daerah atas gitu ya kalau nggak salah. Itu seperti itu. Nah itu saya pikir bagus gitu, tapi sayang ini kemana arahnya, dan kecil-kecil seperti ini saya pikir ini nggak informatif gitu ya. Jadi kalau misalnya di sebagian kanannya itu ya, kalau kamu kalau kamu perhatikan itu ada penampang-penampang, kalau memang itu nggak perlu ya sudah, itu tidak perlu disajikan. Jadi saya pikir yang perlu kamu sajikan itu adalah pola alirannya. Jadi pola alirannya itu seperti apa? Ya, maksudnya di sini pola aliran pun pola aliran apa ini? Maksudnya kita pola aliran kan geologi juga ada ya, tapi mungkin pola aliran dimaksud ini terkait dengan arah aliran ya, aliran dari air tanah ya. Mungkin maksudnya seperti itu ya? Iya Pak. Ya kan, gitu ya. Jadi bukan pola aliran yang biasanya kita itu ya, ada dendritik, ada mungkin rektangular ya, terus ada mungkin paralel dan sebagainya itu. Nah mungkin bukan itu ya maksudnya, ya kan? Ya. Nah, itu seperti itu. Dan itu saya pikir nggak jelas itu ya. Jadi gambar-gambar ini banyak sekali yang saya pikir itu kurang bisa menjelaskan. Nah, ada lagi nih tipe sungai ya, yang yang sebenarnya ini jadi pokok pembahasanmu. Ya itu pun juga nggak jelas tulisannya. Ya jadi saya pikir nanti kalau memang nggak jelas ya silahkan kamu mau tambahkan apa atau mau kamu buat seperti apa supaya itu bisa jadi informatif ya, itu seperti itu. Jadi kayak di regional ini juga ada ya kan, itu juga
nggak begitu jelas ya kondisi geologi regionalnya ya, jadi sangat kurang informatif. Nah, terus juga di sini ada beberapa ya, tadi yang Pak Septian bilang tadi kebetulan juga itu terkait dengan kesimpulan itu Verstappen ya kamu sendiri oke lah kalau kamu mengambil itu, tapi kamu sendiri itu beberapa yang kamu cantumkan di sini itu malah nggak ada di daftar pustaka ya. Nah, seperti yang gambar ini tadi pun juga nggak ada ya, di halaman 14 itu tadi pun juga nggak ada ya di daftar pustaka ya. Terus ada lagi yang Verstappen itu juga pun nggak ada ya. Jadi saya pikir tadi kayak misalnya kayak siklus juga itu yang dari Todd itu juga nggak ada gitu ya, nggak ada di daftar pustakamu. Jadi banyak sekali daftar pustaka kamu yang belum istilahnya kamu citasi ya, artinya kamu tulis ya, kamu buat sebagai itu acuan ya. Ya memang saya pikir bagus ya kalau kamu di sini tuh sudah bisa mengidentifikasi ya, sungai ini tadi ya, mungkin sebenarnya salah satunya nanti kepentingannya ya itu bisa untuk ya ada beberapa mungkin daerah-daerah industri ya, itu bisa sungainya kalau sungainya itu dia itu istilahnya itu sebagai ya supply ya untuk muka air tanah ya. Kalau sungainya itu nanti mengalami pencemaran ya, muka air tanah pun nanti juga bisa mengalami pencemaran. Nah, sehingga memang ini perlu ya. Jadi perlu, tapi jangan sampai kita lupa misalnya metodenya apa yang kita gunakan, terus referensinya yang kita gunakan ya kan, sehingga memang betul-betul data ini valid ya. Nah, terus tadi juga dibahas mengenai geomorfologi ya, geomorfologi yang terkait dengan geologi. Nah, kamu di konsep dasar geologimu saja itu masih banyak sekali kekurangannya, Mas. Misalnya kamu di sini masih rancu ya. Di peta geologi kamu katakan sebagai satuan. Tapi di kesimpulan itu kamu katakan sebagai litologi. Iya nggak? Seperti itu nggak? Iya, Pak. Iya kan? Ya, seperti itu ya. Nah, terus ditambah lagi ya, kamu di kesimpulan saya bisa menyimpulkan itu bagian dari OAF ya, Old Formation Andesite ya. Nah, itu kamu di pembahasan itu hasil itu nggak keluar sama sekali. Saya baca-baca, saya bolak-balik sampai kebalik kertasnya ya kan. Itu saya nggak menemukan bahwa kamu di situ tuh menjelaskan bahwa itu adalah bagian daripada formasi OAF. Yang kamu jelaskan di situ tuh ada nanggulannya. Ya, jadi saya pikir ini perlu kita mengkaji secara regional ya, apakah memang itu sesuai dengan kondisi geologi yang kita amati. Karena kalau nggak sesuai ya nanti bisa saja nanti salah penafsiran, sehingga nanti ada mungkin di bagian atas itu ternyata ya bisa saja itu ternyata masih bagian daripada OAF ya. Karena kalau lihat ya dari atas itu ya, di atas itu kan si arah alirannya itu kan dia agak berbeda ya toh Ya, Pak. ya. Nah, kalau bisa itu kamu pisahkan juga ya, ada segmen-segmen gitu ya, supaya di sini tuh jelas gitu ya. Misalnya kamu buat di peta arah aliran tuh ada kotakan A, B, C ya, dibagi-bagi seperti itu ya, supaya nanti kita bisa jelas ya. Kan itu kan nggak semuanya kamu katakan sebagai sungai apa tadi? Influen. Effluent, Pak. Effluent ya. Kamu katakan sebagai effluent ya. Kamu itu kan nggak semuanya kan? Apa semuanya itu? Semuanya, Pak. Semuanya. Yang atas itu juga termasuk bagian effluent. Iya, Pak. Dengan kondisi kayak gitu, arah alirannya seperti itu, berarti nggak sesuai dengan pernyataan bahwa itu effluent itu berasal dari, ya kan? Ya nggak, berasal dari apa? Dari muka air tanah kan? Iya, Pak. Iya kan? Padahal yang di atas kan itu, ya nggak? Yang di atas itu kan ada yang keluar dari muka air tanah kan? Dari atau sungai kan? Arah alirannya, iya nggak? Iya, Pak. Ya kan? Berarti semua nggak?
Kalau dilihat dari ketinggian air MAT dari air tanah itu lebih tinggi Pak, sungai air tanahnya daripada air sungai. Ya, tapi kalau lihat dari gambarmu gimana? Hah? Ya kan? Ya nggak? Ya kan? Ya, ini yang harus diperjelas itu. Artinya bisa saja gitu dalam satu bagian daripada sungai itu, ya dia bisa mempunyai pola yang influen ataupun efluen. Kan nggak semuanya, ya kan? Nanti kan tergantung. Makanya sebenarnya ada beberapa faktor ya, banyak faktor gitu. Termasuk di misalnya di situ ya, apakah dia itu sebagai aquifer, ya kan? Sebenarnya efluen kan itu, ya enggak? Dan apakah itu sebagai aquifer semua? Dan kita juga harus tahu aquifer itu apa, kan itu. Apakah aquifer itu hanya sebatas menyimpan, ya kan? Aquifer kan juga bisa menyimpan dan juga bisa meloloskan. Dan itu pun juga harus berdasarkan dari apa? Ya, ciri fisik dari litologinya, kan gitu. Ya enggak? Ya kan? Nah, sehingga saya pikir kalau ada anomali seperti itu tuh wajar gitu loh. Jangan kita paksakan, tapi kita amati apa yang menyebabkan kok bisa terjadi adanya anomali seperti itu. Kan gitu ya. Jadi kalau kamu mungkin itu ke bawah kok di situ ada hubungannya dengan tuff ya, terus di situ ada hubungannya dengan lempung gitu ya. Nah itu bisa jadi itu sebagai apa namanya, misalnya itu sebagai akumulasinya. Tapi kalau yang di atas itu ya, kalau di situ semuanya tuff kan dia tidak terakumulasi, ya kan? Artinya sungai itu nanti dia bukan sebagai zona impermeable tapi zona permeable, sehingga apa namanya, muka air tanah itu terus-menerus akan apa ya, istilahnya dia tidak akan di atas lah dia sungai gitu, tapi dia pasti akan di bawah sungai. Itu seperti itu Mas. Ya. Jadi memang kamu secara geologinya saja kalau saya lihat di sini itu antara satuan batuan dan litologi kamu belum bisa membedakan gitu. Yang kamu sebutkan di kesimpulan itu adalah litologi. Padahal akan sangat jauh berbeda antara satuan batuan dengan litologi ya. Jadi satuan batuan itu bisa mewakili beberapa litologi. Jadi kalau kamu mungkin di sini itu mungkin satuannya itu tuff gitu ya, nah, terus mungkin di situ ada satuannya batuan lempung, nah itu mungkin nggak masalah gitu. Tapi kalau apa namanya, kalau kamu di sini itu di akhirnya itu kamu, saya juga paham, ini maksudnya kamu itu sebenarnya litologi bukan satuan batuan. Ya tapi kamu paksakan sehingga di situ dibuat di peta geologi itu kan karena adanya satuan batuan ya, sehingga dipaksakan apa itu nanti apa ya, seolah-olah bagian daripada satuan batuannya itu, padahal itu sebenarnya litologi berdiri sendiri ya. Padahal kalau kamu itu misalnya lihat di misalnya di apa namanya di lempungnya itu ya, itu kalau kamu perhatikan mungkin bisa saja di situ ada pasirnya ya kan, ada sisipannya, ada mungkin bisa napalnya, atau yang di tuff itu bisa juga sebagai napalnya. Saya nggak tahu persis apakah kamu betul-betul di situ ngecek ya apa namanya, misalnya di situ kamu cek dengan HCl ya, apakah dia itu karbonatan atau enggak karbonatan, sehingga memang kita tahu persis apakah ini litologi ini bagian daripada misalnya formasi Nanggulang, oh apakah ini bagian daripada formasi OAF ya. Nah ini yang saya pikir kamu perlu misalnya memisahkan dulu ya satuan batuannya ini ya, itu ya Rizky ya. Jadi kapan kamu itu anggap itu sebagai litologi, kapan itu anggap itu kamu sebagai satuan batuan ya. Jadi kayak kemarin sebenarnya di Ansari itu kan dia hanya memetakan litologinya gitu. Jadi ya nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Jangan dipaksakan itu sebagai peta geologi gitu. Nggak apa-apa ya. Kalau peta geologi kan kita butuh ada apa namanya referensi waktu, kita butuh ada regional, kita juga butuh waktu itu dengan umur ya kan. Umur itu juga kadang-kadang ada absolute dating, ada mungkin dengan fosil ya kan. Apa kita melakukan itu semua? Kan enggak kan? Enggak Pak. Enggak kan? Nah, itu seperti itu. Jadi apa namanya ya, kalau memang itu tidak bisa dipaksakan sebagai peta geologi ya jangan dipaksakan. Toh kita juga di situ hanya mengambil fungsinya sebagai litologinya saja. Walaupun mungkin kalau kamu itu bisa memetakan geologinya, bisa mungkin di situ ada strukturnya, mungkin bisa itu legendanya juga itu tersusun juga dengan baik, ya itu juga pasti akan data itu sangat valid ya. Artinya kalau mungkin di situ ada beberapa anomali apa
istilahnya itu arah aliran, pasti kita langsung bisa menyimpulkan, oh ini mungkin karena struktur kan gitu. Oh ini mungkin karena litologinya ya. Nah, sehingga memang harus kita juga paham betul bagaimana itu dikatakan influen ataupun dikatakan effluen ya. Jadi kalau kita itu nanti mau mengatakan effluen ya itu bagian juga daripada bahwa di situ ada aquifer gitu yang menyaplai ya, yang menyapai dari si sungainya itu. Nah, sekarang kita mikir aquifer itu dari mana gitu. Ya, itu ya. Ya, itu yang perlu dipahami ya. Jadi betul-betul ya kita saya sebagai geologi inilah tempat ya bagaimana dengan apa yang sudah pernah kita tahu, kajian-kajian yang sudah pernah kita dapatkan, kita kembangkan ya untuk memecahkan ya beberapa mungkin permasalahan misalnya di sini kamu untuk penentuan jenis daripada sungainya ya. Nah, itu penting ya, perlu sekali. Ya tadi kalau misalnya kita ada sebuah daerah tempat ya kok ternyata di situ ada industri ya, ternyata industri itu sering buang limbah ke sungai ya, kalau dia itu sifatnya influen ya, dia itu memasok ke ke muka air tanah ya, nanti muka air tanahnya dia akan tercemar ya. Nah itu ini penting sekali ya, ini sebagai data primer yang memang kita butuh data yang valid ya. Jadi kalau memang di sini ada data pendukung juga ya, kamu juga saya juga baca itu ada data airnya itu jernih ya, tidak mungkin keruh dan lain sebagainya. Saya pikir mungkin itu wajar kalau dia itu sebagai sungai effluent ya. Nah, itu seperti itu ya. Tapi kalau kita itu nanti nggak tahu ya batasan-batasannya ini ya, kita nanti akan kebingungan. Ya ini saya contohkan ya, kenapa itu ada anomali di atasnya ya, ada perbedaan arah dari aliran itu sendiri ya. Jadi nggak semua ya yang arah aliran itu menunjukkan bahwa itu bagian daripada sungai yang kamu katakan tadi sebagai effluent. Terus juga saya juga melihat pengukurannya ya, yang di utara itu tidak serapat yang di selatan, ya enggak? Yang di utara itu enggak serapat yang di selatan ya, kecuali kalau di utara itu rapat ya datanya. Ya, itu pasti kita bisa menentukan. Nah, sehingga ya kalau kamu memang untuk menentukan itu sebagai effluentnya ya bisa betul-betul sesuai dengan itu tadi ya. Sesuai dengan kalau dia itu memang betul-betul menyapai dari si sungainya itu tadi. Jadi dia mengarah ke arah sungai itu tadi. Ya, itu seperti itu. Nah, sehingga gini Mas, kamu itu sebenarnya punya 3 dimensi ya. Bagus 3 dimensimu itu. Ya kan? Tapi itu fungsimu sebagai apa gitu. Dan saya sangat sayangkan ya di sini itu fungsi dari 3 dimensimu itu, warna-warna itu saya belum tahu ini warna ini untuk apa. Ya kan? Ada mungkin di situ warna itu ada 97, 96 ya kan? Enggak. Di situ ada keterangannya ada apa ini? Tinggi apa 3 dimensi model. Saya nggak tahu tinggi ini maksudnya apa ini. Ya. Di situ ada ya. Ada ya itu di peta peta kontur air tanahmu itu maksudnya apa itu. Jadi kalau yang di utara ya jangan dipaksakan ya Mas. Ya, jadi kalau memang nggak sesuai gitu ya, kita kan nggak tahu kondisinya ya. Saya juga kalau kamu itu datanya itu lengkap, bukan lengkap, ini masih lengkap lah, maksudnya rapat gitu ya di utara, saya mungkin nggak inilah. Tapi kalau di utara ini datanya sangat jarang sekali dan dia sudah sangat menjauhi, terus ditambah lagi di situ ada beberapa percabangan sungai, ya kan. Jadi itu juga nanti yang salah satu menjadi faktor tadi mungkin juga sudah dijelaskan dari Pak Septian tadi ya, bagian daripada nanti untuk pengaturan daripada debitnya itu tadi ya, gitu ya. Jadi banyak ya yang harus kamu perbaiki ya, gitu ya. Tapi selamat aja gitu ya, saya sih nggak masalah ya. Yang penting kita semua jadi tahu ya maksud tujuannya dari Rizky ini, dan kesalahan-kesalahan tadi ya jangan sampai bisa kita ulangi lagi. Nah tadi ya terutama dari Mas Ahmad ya, Mas Ahmad masih ada yang mungkin mudah-mudahan tadi ya yang gepeng-gepeng tadi Mas Ahmad. Oh iya Pak.
Saya mau ketawa-ketawa gimana gitu, untung nggak ini ya. Diloskan aja Pak, ketawa Oke, boleh. kan gitu, itu seperti itu. Nah, terus juga ada ini ya di penampang ini. Kamu buat apa ini penampang di apa MRT ini? Ini menunjukkan apanya nih gitu. Ya, ini kamu buat juga gitu. Artinya sungainya di mana gitu. Kamu tahu ini MAT ya kan? Ya enggak? Tapi sungainya mana ini kan gitu ya kan? Ya enggak? Di atas, di pojok, di mana gitu ya kan? Nah, inilah fungsinya itu penampang ini. Sehingga kalau kita tuh betul-betul tahu cermat itu ya sebenarnya ada apa? Kenapa kok di atas itu bisa jadi berubah haluan, berubah arah kan gitu. Ya, nah itu ya. Jadi kita nggak apa-apa, kita berdasarkan data real aja gitu Mas. Ya, sesuai aja gitu. Ya, nah sesuai ini bagaimana sebenarnya kenapa ada perubahan-perubahan ini kita betul-betul kita apa misalnya cermati ya. Kenapa kok di sini itu bisa seperti ini ya. Nah, itu ya. Jadi sangat penting sekali ya sekali lagi semua influencer ini ya. Mungkin sepertinya sederhana, simpel, tapi sebenarnya faktornya ini ya, luar biasa ya. Parameternya ini luar biasa ya. Ya, artinya banyak sekali faktor yang bisa menentukan untuk apakah dia ini bagian daripada sungai influen atau effluen ya. Nah, ini penting juga itu tadi untuk industri ya. Untuk industri yang katanya itu mungkin buang sungai itu nggak masalah dan lain sebagainya ya kan, tapi ternyata itu tercemar, mungkin warnanya itu sudah sumur itu mulai keruh, bau yang dulunya nggak ada pabrik ya kan, kok bisa. Nah, dengan influen-effluen inilah kita bisa memecahkan minimal apa ya sedikit kita itu bisa mengambil kesimpulan apakah mungkin kalau sebuah muka air tanah atau sumur-sumur penduduk tercemar itu akibat dari industri itu seperti itu. Walaupun nanti mungkin ada teknik khusus ya, teknik khusus misalnya ada geofisika, ada mungkin menggunakan kadar kimianya ya, itu banyak gitu ya. Jadi ini paling sederhana ya kan, paling sederhana sekali, tapi ini kita bisa tahu ya apakah kondisi-kondisi tertentu itu ada hubungannya dengan kegiatan industri ya. Itu ya si Rizky, selamat ya sekali lagi atas pencapaiannya sudah maju ya, alhamdulillah ini sudah berani gitu ya, walaupun mungkin masih banyak koreksi. Mungkin itu Pak Septian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke Ya, terima kasih Pak Fibri sudah membahas kedetilannya lagi ya. Jadi memang kalau di penelitian apapun itu informasi memang harus bisa dibaca, minimal dibaca sama penggunanya ya, artinya pembaca selain yang nulis gitu kan ya. Tadi ya halaman berapa tadi, halaman 14 ya, itu kalau kamu mau menampilkan seperti itu, mau utuh, silakan dibuat satu halaman saja gitu, lebih enak, asalkan memang gambarnya tidak pecah juga. Ternyata setelah dibuat satu halaman pecah. Makanya ini pentingnya dapat informasi atau sumber pustaka itu kalau dari aslinya ya seperti itu. Tapi kalau yang sudah mungkin ngambil dari tempat-tempat yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan, mungkin hasil gambarnya pun sudah kekompres, jadi mungkin nggak jelas. Nah, ini kan tadi ditanya Pak Fibri juga ya, itu apakah pola atau arah gitu ya, Pak Fibri tadi bilangnya seperti itu. Iya, Pak. Karena kan beda itu ya, beda. Bahasan kita kan lebih ke arah ya, lebih ke arah. Ya, masuk daftar pustaka. Kemudian Mas Rizky ini jadinya apa? Satuan atau litologi? Litologi, Pak. Litologi, ya. Pak Fibri dengar ya. Oke. Oke, ya nggak apa-apa. Yang penting itu gini, kamu bisa mempertahankan argumenmu gitu. Kenapa saya pakainya litologi, kenapa saya pakainya satuan. Dasarnya apa itu jelas. Ya. Terus kemudian tadi isi penelitianmu tentang arah aliran untuk menentukan jenis sungai. Nah, tadi kan saya bahas mungkin MAT dari lokasi penelitian sama ketinggian air sungainya. Ya.
saya bisa paham kenapa Pak Fifri menanyakan arahnya tadi, apakah effluent semua atau bukan ya. Karena polamu kan seolah-olah yang di utara itu sungainya yang ngisi gitu kan. Ya, sungainya yang ngisi air tanah. Ini izin ya Pak Fifri, saya mau share sedikit. Silakan Pak. Ini kebetulan penontonnya adalah asisten Gidro semua ini. Dari koordinator sampai anak buahnya datang semua di sini. Hadir semua. Ya, selamat datang Mbak Yosi, Mbak Tiara, Mas Alfi, Mbak Prisil tadi sudah live, nggak tahu gabung lagi apa enggak. Oke, saya coba share sedikit. Mungkin ini bisa memberi gambaran kenapa tadi Pak Fifri nanyakan. Ini terlihat Mas Rizky? Terlihat Pak, terlihat. Ya, ini contoh kasus saja ya. Ini ada di buku praktikum yang 2021. Nanti bisa lihat di sana. Minta Mbak Yosi kalau nggak ada. Oke, ini sama juga kontur air tanah. Ya, kontur air tanah juga. Ya, sama. Nah, ini yang membedakan adalah di sungai itu tidak dihitung sebagai data. Sehingga area analisisnya hanya yang sebelah barat sungai dan sebelah timur sungai. Ini di analisis tersendiri. Kalau dari petamu kan itu semua sumur ya, 27 sumur itu dijadikan satu, dibuat konturnya, yang penting tidak motong di sungai. Sehingga akibatnya kalau ada ada kontur yang kebetulan arahnya seolah-olah itu dari sungai, nah itu tadi menjadi pertanyaan. Tapi kalau kondisinya seperti ini, mungkin nanti bisa terjawab apakah semuanya ke sana atau ke arah sungai atau beda. Makanya tadi pentingnya mencantumkan atau memberikan keterangan ketinggian sungainya berapa gitu loh. Ya, jadi ini bedanya di sini. Kalau kamu mau mencoba merevisi petanya, masih ada waktu. Ya, ini di barat di analisis tersendiri, di timur tersendiri. Jadi tidak dijadikan satu proyek ya. Jadi karena apa? Ada sungai di sini. Sungai di sini ini sebagai batas sistem air tanahnya. Itu yang membedakan bikin kontur di permukaan sama di kontur bawah permukaan, terutama air tanah. Ini nggak bisa disamakan karena ini kategorinya air permukaan. Ya, apalagi kalau sungainya sungai besar itu sudah pasti memutus sistemnya atau batasnya. Jadi kalau kamu mau mencoba ini sungainya di tempat penelitianmu itu dijadikan batasnya. Atau kalau kamu mau isikan datanya, konturnya titiknya kamu tuliskan ketinggian sungainya. Nah, itu nanti jauh lebih valid. Ya, jadi misalnya tadi yang Pak Wifi ditanyakan ada 96, 97 gitu kan. Itu apakah angka keramat atau apa gitu kan nggak tahu juga. Nah, itu nanti di sini ya di dekat sungainya kamu isikan ketinggian sungainya. Itu pasti nanti arahnya sesuai kalau itu. Asalkan memang angkanya yang di sini adalah angka ketinggian sungainya. Ya, itu nanti pasti akan beda hasilnya. Karena kalau yang di petamu ini kan seolah-olah nubruk gitu ya, yang di tengah dan kemudian di bagian agak selatan itu kok jadi satu, ngumpul di situ. Ya, itu saran kalau nanti kamu mau merubah petanya, ini silakan kamu nanya ke Rizal Muslim. Ya, itu dulu juga sama. Dia ada sungai dan dibuat
terpisah analisisnya, bikin flownet-nya itu tersendiri. Asalkan sudah ada sungai, ya sudah itu jadi batasnya. Dan hasilnya nanti akan beda. Ini kan seolah-olah kayak ada di lembah atau di igir gitu kan, ada di punggungan. Kebetulan kalau ini ya dianggapnya memang seperti lembah karena konturnya tidak ada yang motong gitu ya. Jadi ini lebih realistis gitulah ya dari kondisi aslinya daripada konturnya yang dibuat menyeberang gitu meskipun kamu tidak memotongkan. Itu pentingnya kalau menganalisis sampai ke jenis sungai. Ya kalau ke jenis sungai memang harus sebisa mungkin dipisahkan sehingga lebih jelas nanti. Dan saya yakin Pak Fibri nggak akan nanya nanti kalau kondisinya seperti ini gitu kan, ya kan. Jadi ini trik saja, ya bukan trik sih, memang seharusnya seperti ini gitu ya. Kalau sampai ke penentuan jenis sungai, tapi kalau mungkin arah ya mungkin umum saja gitu ya, bisa seperti petamu tadi, tapi karena ini sampai ke sungai ya penentuan jenis sungai ya tadi kalau bisa dipisahkan gitu ya. Oke, itu mungkin sedikit dari saya ya, Mas Rizky. Bisa ya, dimengerti tadi tambahannya? Bisa, Pak. Ya, jadi sekarang kamu coba ya, kan tadi softwarenya sudah macam-macam ya, sehingga bisa aja diaplikasikan seperti itu. Nanti bisa tanya-tanya si Rizal Muslim itu barengannya si Rofi tadi juga kan. Atau ini tanya asistennya, di sini semua ada ini. Saya nggak tahu ini janjian atau gimana ya, karena temanya pas gitu kan. Kecuali Mbak Priscilia ini sudah live 9.45 tadi, belum gabung. Oke, mungkin seperti itu ya Mas Rizky. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Nanti tanyanya sama Pak Fibri berarti ya. Iya. Itu ya. Tadi benar tadi dibagi-bagi gitu tadi Pak Septian bilang tadi itu Rizky. Jadi nggak semua kontur kamu tarik pukul rata itu data ya kan. Jadinya itu nggak valid lah istilahnya. Ada yang masuk. Ya, karena ini konturnya spesial ya. Kamu bikin konturnya kontur air tanah. Ini bendanya aja nggak kelihatan, apalagi dibikin konturnya gitu ya. Tapi itu sudah keberanian menganalisis sesuatu yang tidak terlihat gitu ya. Bukan berarti gaib ya. Cuman karena memang kita nggak bisa lihat. Oke, mungkin itu untuk seminar pada pagi hari ini. Dan mungkin kita bisa beri aplaus terlebih dahulu untuk Mas Rizky Mulya. Oke, sebelum saya tutup, silakan dibuka kameranya. Fikri, kapan Fikri? Ya nggak apa-apa. Ya, ini masih saya tunggu ya. Ada Mbak Koordinator ya. Iya. Oke, Mbak Mutiara, Mbak Ulfani, saya tunggu. Mbak Putri masih nyetrika hijab kayaknya. Mas Fahad, ini didikannya Bu Zakia dan tim, walaupun bukan Bu Zakia Pak. Oke ya, saya ambil gambarnya, kasih senyuman termanis yang dipunya. 3, 2, 1. Oke. Sudah? Gaya bebas, Pak. Gaya bebas. Bentar ya. Bentar, ini request Pak Fibri loh, bukan saya loh.
Enggak ada. Apa mau digaya apa ini bebas-bebas banget. Mau jungkir balik juga. Wah, apa si ada wisuda aja nih Fikri nih ya kan. Bukan ini Wali nih Pak. Oh, Wali. Oke, gaya bebas kata Pak Fifri. Wow, ada yang pakai toga lagi. Nah, ada yang mau gini ya boleh ya kan. Oke, 3, 2. Duh, iya sih. Nah, 3, 2. Oke. Ya, sih. Terima kasih untuk Pak Fifri sudah membahas cukup sama-sama. detail dan pembahas 1, 2 audiens dan notulennya. Terima kasih untuk kesempatan siang ini, pagi sampai siang ini. Dan sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita bahas pagi sampai siang ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, saya persilakan. Baik, cukup. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Apabila ada kekurangan dari saya sebagai moderator, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.